Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Husna, yang terhormat Akhilafillah Kanda Ustaz Maman Al-Mukarram Adinda Al-Ustaz Haji Hasan, Akhilafillah Kanda Ustaz Abdul Rashid, Ketua Remaja Islam Masjid Al-Husna Ananda Yahya, semua yang hadir, para remaja baik putra maupun putri, dan anak-anak sekalian, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada adik pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih yang kedua kepada Ananda Ustadz Taufan bersama dengan tim hadrohnya yang telah menjadikan majelis taklim ini bertambah berkah, karena di mana ada perkumpulan yang baik, jika dibacakan dan disebutkan nama dan kemuliaan baginda Rasulullah, maka dari awal sampai akhir majelis itu adalah majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berpanjang cakap, langsung saja kepada tema. Judulnya adalah Pemuda Ideal dalam Al-Quran. Ini maaf ya adik-adik, sebagai masukan. Ini ngomong-ngomong, ada yang bawa alat tulis apa enggak? Sekarang mainnya udah oke ya, udah canggih ya. Ya, jadi gini, ada satu makalah mengatakan bahwa tulisan itu adalah seperti ikatan. Jadi ketika orang bergurunya itu Al-Fatihah, Al-Rusak atau kancil, begitu didapat maka harus diikat supaya tidak lepas. Nah, ikatan dalam belajar itu adalah alat tulis. Makanya ke depan itu masing-masing harus bawa alat tulis. Saya angkat judul ini karena pengajiannya pengajian remaja. Bedanya mana remaja dan anak muda? Dalam bahasa Arab, remaja itu masuk kalimatnya adalah anak muda. Jadi kalian ini sudah disebut anak muda, walaupun dalam bahasa Indonesia adalah anak-anak remaja. Ada 3 anak muda yang ideal yang Allah sebut dalam Al-Quran. Yang pertama, anak muda yang bernama Yusuf alaihissalam, seorang nabi dan rasul. Yang kedua, anak muda yang bernama Ibrahim alaihissalam, juga seorang nabi dan rasul. Dan yang ketiga, beberapa anak muda, tidak sendirian tapi berkelompok, bersahabat, namanya adalah anak-anak muda Ashabul Kahfi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, anak muda yang ideal dalam Al-Quran namanya adalah Yusuf alaihissalam. Suratnya surat 12, surat Yusuf namanya.
Ayatnya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala niswatun fil Madinah. Berkata perempuan-perempuan yang ada di kota, Imra'atul azizi turawidu fataha. Istri daripada Aziz. Aziz ini seorang pejabat, seorang pembesar. Nanti kita kenal namanya Julaikha. Turawidu fataha. Fatah itu artinya anak muda. Menggunakan mufrad. Mufrad itu kalau dalam bahasa Indonesia bentuknya tunggal. Al-fatah, satu anak muda. Kalau anak mudanya lebih dari satu namanya al-fityah. Beberapa anak muda. Di sini yang diceritakan satu anak muda. Imra'atul azizi turawidu fataha. Istri daripada Tuan Aziz, maaf nih, banyak bocah ya, menggoda dan merayu anak muda. Maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam an-nafsihi untuk kesenangan dirinya. Jadi apa nih kesimpulannya adik-adik? Sosok Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok anak muda yang bisa menjaga kesucian dirinya. Meskipun dia anak muda, tapi tidak tergoda. Tidak tergoda oleh wanita, tidak tergoda oleh zamannya, tidak tergoda oleh lingkungannya. Dia bisa menjaga dirinya. Lempar senyum yang menawan kepada perempuan yang ngomongin saya, yang ngegosipin saya. Saya pengen tahu kuat gak dia ngelihat senyumanmu yang tampan itu. Keluar Nabi Yusuf, jalannya ampun seperti foto model, jalan di atas catwalk. Dilempar senyum sama Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Falamma ra'aynahu. Begitu tuh perempuan melihat wajah Nabi Yusuf, hasalina. Mereka semuanya takjub sambil terkagum-kagum berkata, Masya Allah. Wa qatta'na aydiyahunna. Tangan mereka yang megang pisau, yang tadinya lagi ngirisin apel, itu apel udah habis, udah gak diiris lagi. Qatta'na aydiyahunna. Pisaunya sekarang ngiris jari tangan mereka. Bayangin, lihat orang ganteng, tangan diiris kagak berasa. Kayak siapa gantengnya kira-kira? Kayak Sak Mamadan gitu ya, 11-12 gitu ya. 11-12 tuh. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasalillah. Dan semua tuh perempuan berkata, Masya Allah, in hada, ini bukan manusia. Hasalillah ma hada basarun in hada illa malakun karim. Akan tetapi ini adalah malaikat yang mulia. Saking gantengnya toh sampai disebut itu bukan manusia tapi malaikat yang mulia. Padahal tuh perempuan belum pernah lihat malaikat, saking gantengnya. Paham apa di sini? Jadi yang pertama bisa diambil kesimpulan, pemuda yang hebat itu yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Nih, baik yang adik remaja putra maupun yang putri, dijaga kehormatan dirinya. Bagaimana cara menjaganya? Bergaul dengan teman-teman yang senang duduk di majelis taklim. Bergaul dengan teman-teman yang senang ke masjid. Bergaul dengan teman-teman orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Kumpul bersama orang-orang yang cinta ilmu. Makanya bersyukur di masjid yang berkah ini ada ikatan remaja Al-Husna. Itu artinya kalian itu harus menjadi orang-orang yang cinta ilmu. Satu. Yang kedua, pemuda ideal dalam Al-Quran namanya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suratnya surat 21, surat Al-Anbiya ayat 60. Ini kita cerita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Artinya apa, Pak? Mereka berkata, siapa yang ngomong? Raja Namrud. Kaget dia.
maaf, ini kan masjid ya. Anggap ini tempat ibadah Raja Namrud. Dia nggak nyembah Allah, nyembah siapa? Nyembah patung berhala. Di ruangan patungnya banyak. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Masuklah Nabi Ibrahim, maaf ya, semua tuh patung dihancurin. Disisain satu yang gede. Dia ngancurin pakai apa? Pakai alat pemukul. Sebutlah kalau zaman sekarang apa? Kampak misalnya. Hancurin, disisain yang gede. Udah hancur, itu kampak dikalungin di patung yang paling gede. Berarti cuma tersisa satu. Nah besoknya ketika Raja Namrud dan kaumnya pengen menyembah patung, kaget dia melihat Tuhannya udah hancur. Lalu samit nafata yang kuruhum yukul lahu Ibrahim. Mereka berkata, siapa ini yang hancurin Tuhan kami? Ada yang letup. Yang kuruhum yukul lahu Ibrahim. Ini udah pasti bukan siapa-siapa, pasti yang berbuat semacam ini adalah Ibrahim alaihissalam. Waktu itu masih muda. Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim. Kalau bahasa sekarangnya apa? Dikonfrontir, itu bahasa susah. Bahasa kitanya ditanyain, gitu aja kok. Anggapin Nabi Ibrahim. Keren kan? Mukanya bercahaya. Orang di bawah langsung, gitu ya. Ditanya, Ibrahim, kamu yang ngancurin patung-patung ini. Nabi Ibrahim senyum. Terbukti dari kemarin kamu gak suka kami menyembah berhala. Pasti kamu orang. Nih lihat kecerdasan Nabi Ibrahim. Apa kalimat? Bal fa'alahu kabiruhum. Bukan saya. Kalau mata ente pada terang, pada jelas, pada melihat, itu cukup pakai gede. Kalau dia yang hancurin. Buktinya apa? Di lehernya ada alat pemukul, namanya kampak. Pasti dia yang hancurin berhala yang kecil-kecil, bukan saya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Kalau nggak percaya, tanya tuh kamu berhala yang gede. Kalau dia benar-benar bisa ngomong. Gimana tuh habis ngomong gitu? Raja Namrud dan kaumnya langsung terdiam 1000 bahasa. Kalau bahasa kitanya nggak bisa ngomong, debatnya kalah. Buktinya kan kelihatan, alat buktinya kampak. Adanya di mana? Di leher berhala yang gede. Pasti dia yang lakuin. Tapi kalau dia mau nanya, benda mati, emang bisa nyautok? Ente pernah dengar batu diajak ngomong bisa ngomong? Begitu orang kalau ngomong batu. Ini artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam sosok anak muda yang punya kecerdasan yang luar biasa. Gampangnya begini aja, anak muda dari Nabi Ibrahim, anak muda yang cinta ilmu. Ini pas nih. Makanya usia kalian ini usia yang lagi seharusnya senang memperbanyak ilmu. Kalau bahasa saya banyak ngaji, banyak belajar, menuntut ilmu. Sekarang tebak-tebakan dong ya, yang bisa dapat duit 100.000. Tuh, duitnya benar ada. Yang saya bawa 1,5 juta gitu ya. Lu kira duit aja teriak kan tuh. Ada makalah perkataan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sahabat merangkap menantu, cerdasnya luar biasa. Ditanya sama tokoh Yahudi yang pintar juga. Hai Ali, saya punya pertanyaan. Satu pertanyaan, tolong jawabannya 10, nggak boleh satu. Kalau Anda bisa menjawab, berarti benar-benar Anda adalah pintunya ilmu Nabi Muhammad dan saya masuk Islam. Salaman dia. Apa pertanyaannya? Ilmu dengan harta, mana yang lebih utama? Ulangi ya. Ilmu dengan harta, mana yang paling utama? Ilmu. Setuju? Setuju. Alasannya sekarang. Nih, buat yang kecil-kecil dulu ya. Dapat 100.000 sama beli cilok 3. Ilmu lebih utama, lebih hebat dari harta. Alasan pertama apa tuh?
pintaran, cakep. Tapi yang dimaksud bukan itu dong ya. Ini calon kiai. Ilmu lebih utama daripada harta. Alasan pertama karena ilmu apa? Karena ilmu bukan itu. Ilmu lebih penting daripada harta. Jawabannya bagus, tapi sasarannya belum tepat. Gak apa-apa ya? Pak Diri jawab boleh apa enggak? Berarti duitnya dimasukin lagi. Ntar di sini kita tangga saudara. Ilmu lebih utama daripada harta. Pertama, ingat ini. Yang pertama, ilmu itu warisan para nabi. Semua nabi yang 124.000 nabi, Rasul yang jumlahnya 313, Allah utus dibekali dengan ilmu. Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi juga, raja juga, hartanya gak kehitung. Itu waktu dipilih, pilihannya ada dua. Hai Sulaiman, pilih yang pertama akal, yang kedua pilih harta, yang ketiga pilih jabatan. Apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memilih akal. Akal berarti ilmu, karena akal itu alat untuk menerima, merekam, menjaga, dan memahami pengetahuan. Ketika Nabi Sulaiman memilih akal atau memilih ilmu, maka gelar raja didapat, maka hartanya juga berlimpah. Paham apa di sini? Satu. Yang kedua, ilmu itu lebih berharga daripada harta, karena ilmu itu kalau diamalkan bertambah. Contoh nih, adek bisa main hadro, kan udah cakep nih, hadronya udah cakep. Ini mah kelasnya udah kelas masuk TV besok ya. Muat gak muat masuk aja dong. Udah cakep ya. Saya tadi merinding dengarnya itu ya, bagus dong. Nah, ilmu itu tadi dulu lagi, kalau diamalkan pertama, adek udah pinter main hadro, jangan pelit ilmu. Ajar yang bocah, yang piyik-piyik, kumpulin. Tong, ini pegang bas 2. Tong, ini pegang bas 3. Tong, ini pegang es nong-nong. Kan begitu tuh ya. Ilmu itu bisa menjaga harta. Saya ulangi ya. Bedanya ilmu dengan harta, keutamaannya, kalau ilmu itu bisa menjaga kita, tapi kalau harta yang jagain kita. Udah paham apa belum? Belum. Sekarang gini aja. Ente punya duit, nggak usah banyak dah, 100 juta. Amin apa? Iya. Duit dari orang kaya. Ente punya duit 100 juta, dikumpulin seperti. Ente pasti di rumah nyari tempat supaya aman. Benar apa enggak? Di lemari, wah bisa dibongkar orang. Di kamar mandi, lah basah. Di WC bau. Akhirnya di mana nyarinya? Dia gali lubang, tutup, dicor, sampai duitnya lecok. Terus saking supaya harta nggak hilang. Tapi kalau orang punya ilmu, ilmunya yang jagain dia. Ente punya ilmu nih, jalan ke luar negeri, ngerti bahasa asing, bahasa Inggris, nggak kaget. Ketemu orang Inggris ngomong bahasa Inggris, ilmunya ada. Ente berangkat umroh, berangkat haji, ketemu orang Arab ngomong bahasa Arab, karena ilmunya ada. Jadi ilmu yang jagain kita, itu hebatnya ilmu. Tapi kalau harta kita capek juga, disuruh jagain harta. Contoh yang lain, dari ente ngomong, ente punya motor, saya pinjam nih, nama gak? Laki, saya pinjam motor. Iya Pak Ji. Berapa lama? Ntar jam 9 saya pulang. Janji tuh jam 9 saya pulang. Ternyata jam 9 saya belum lihat. Jam 10 belum, jam 11 belum, jam 12 belum. Kira-kira ini sendiri berapa? Emang apa? Mikirin motor kan? Motor berarti harta. Tuh, kita bikin capek mikirin harta. Tapi kalau ilmu jagain kita.
Benar apa enggak? Udah benar aja, biar cepat urusan. Iya kan saya ngomong goro. Yang kelima, ilmu itu lebih berharga daripada harta. Alasan apa? Ilmu itu toh tidak terhapus oleh zaman. Ini bahasa susah, bahasa gampangnya begini. Di sini siapa ya? Ini saya cerita zaman dulu. Saya sekarang umur saya udah banyak, udah 50. Berarti kalau dulu saya jadi remaja masjid, 50 kurang 35 ya, saudara saya ya. Barang sama dia tuh, barang. Mana wajahnya dia mah nggak pernah berubah. Muda mulai dia betul muda. Iya. Nah, 35 tahun yang lalu saya bareng mau satrosin, Ustaz belum jadi mantu di sini dia belum. Masih di perut bayi. Baru kupingnya doang kelihatan. Nah, 35 tahun yang lalu saya di sini nih, jadi remaja masjid. Ada saya punya guru, di antara yang ngajar, contohnya siapa? Pertama Habib Hamid yang malam Sabtu. Diterusin anaknya sekarang, ya, siapa? Habib Mahdi. Ada lagi saya punya guru namanya Kiai Haji Nur Ali, anaknya almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki, orang Makassar, orang Palu. Beliau sudah wafat. Meskipun sudah meninggal dunia, tapi namanya tetap harum. Benar apa? Buktinya, tadi kan ada tawasul tuh, baca Fatihah. Sebelum baca Maulid, kan baca dulu. Tadi yang dibaca apa? Simtudurah. Pengarangnya siapa? Nah, yang tersebutkan namanya. Orang sudah meninggal belum? Berapa puluh tahun, tapi masih disebut namanya. Itu namanya orang kalau berilmu, walaupun